Halo para sahabat channel Yunepto, sebelum kita memulai pembahasan pada video ini, wajib disclaimer dulu nih, bahwa trading dan investasi aset kripto serta NFT bersifat fluktuatif dan beresiko tinggi. Video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli, melainkan bersifat informatif dan edukatif. Jadi please do your own research. Nah, selain itu, jangan lupa di-subscribe, klik tombol loncengnya, dan bergabung dengan grup Telegram @Cryptosias untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan belajar bersama setiap harinya. Nah, tanpa berlama-lama, yuk langsung kita mulai ke videonya. Check it out! Halo semua, gila udah lama banget gue nggak buat konten nih. Tanpa terasa udah 1 bulan lebih ya terakhir gue buat video tentang Bitcoin luncurin sintetik USD. Ya, kenapa gue udah lama nggak buat video? Karena jujur gue memang lagi sibuk banget. Jadi gue lagi kerja di salah satu project crypto. Tapi ya di situ gue juga sambil mengembangkan skill gue, menambah ilmu gue tentang dunia cryptocurrency, bahkan secara langsung dari dunia community dan juga development ya. Jadi gue bisa melihat seperti apa sih susahnya membuat suatu project dan mengembangkan suatu project gitu loh. Ya tapi itu cuma cerita sedikit gue. Kalau memang teman-teman penasaran sama cerita gue lebih lanjut tentang pekerjaan gue, mungkin di next video ya kalau baik yang request. Tapi di video kali ini gue akan bahas sebuah project dulu ya. Jadi gue akan bahas sebuah project, mereview dan juga menjelaskan tentang project yang banyak banget di request oleh teman-teman di komunitas Cryptosias di grup Telegramnya gue, dimana mereka bingung nih dan juga mempertanyakan beberapa hal dari project yang satu ini, dimana project ini tuh bisa dibilang punya harga yang cukup lumayan mahal ya, di angka $300, dan juga katanya sih mereka menggunakan sistem marketing offline atau dari mulut ke mulut, dan juga mereka masuk ke dalam desa-desa terpencil untuk menawarkan project kriptonya tersebut. Nah, ini yang gue denger ya, dan gue dapat informasinya. Benar atau tidaknya gue juga kurang tahu, tapi gue akan membahas dari segi review projectnya aja yang gue temukan di website mereka, CMC, scan-nya atau explore-nya, dan juga dari white paper-nya mereka aja gitu. Nah, nama projectnya adalah Degree Crypto Token atau tikernya adalah DCT ya. Jadi Degree Crypto Token ini adalah sebuah project kripto asal dari Indonesia. Nah, yang unik adalah biasanya project-project Indonesia itu kriptonya dibuat di jaringan Binance Smart Chain biasanya. Tapi yang unik dari Degree Crypto Token atau DCT itu menggunakan jaringan Tron atau TRC20, atau koinnya itu adalah TRX atau TRX ya. Jadi teman-teman harusnya sih udah nggak asing dengan blockchainnya Tron gitu loh. Nah, Degree Crypto Token ini kalau kita lihat di sini dia punya total supply di angka 408.337 ya. Nah, habis itu juga ada mining on community 9559, staking reward ada yang angka 108.333, community membernya ada di angka 15.536. Nah, kalau kita lihat di sini welcome to Degree community, jadi dia menggunakan smart contract di jaringan TRC20 atau jaringannya Tron. Nah, kalau kita lihat lagi di sini untuk sistemnya, di sini dia memang lebih fokus ke cryptocurrency staking. Tapi yang unik adalah di sini dia menyebutkan mining ya. Jadi dia sebutnya itu mining, tapi sebenarnya dia menggunakan sistem proof of stake atau staking. Nah, di sini juga menjelaskan tentang apa itu proof of stake ya, yaitu secure transaction, transparent using blockchain all user. Jadi sifatnya blockchainnya transparan, digunakan oleh seluruh user ya. Habis itu dia punya solid community. Kalau kita lihat di sini ada roadmapnya juga. Kita akan coba skip dulu. Nah, timnya teman-teman bisa lihat di sini Doxit. Ya, jadi timnya Doxit. Dia ini ada CEO-nya itu Dobi Lega Putra. Teman-teman bisa klik link-in-nya untuk dibaca. Habis itu juga ada Tanzo Forlong CFO sama Chun Wahyudi CMO. Nah, gue nggak tahu ini ada bintangnya ini buat apa rednya. Di sini si Tanzonya ini dia dapatnya 4,5 ya. Gue nggak tahu ini mekanisme pemberian bintang ini seperti apa gitu. Nah, di sini paling cuma kayak penjelasan we build the crypto for digital payment solution. Jadi dia targetnya entah apakah itu sebagai payment solution atau untuk alat pembayaran atau enggak ya. Ini juga harus hati-hati karena di Indonesia itu kan tidak diperbolehkan aset kripto digunakan sebagai alat pembayaran ya kalau secara langsung. Nah,
tapi gue nggak tahu ini apakah nanti diakalin atau gimana. Terus di sini juga kayak work hard, strong marketing dan lain-lain. Teman-teman juga bisa kontak supportnya ya. Jadi teman-teman kalau ada kendala bisa email mereka juga. Nah, di sini kita akan lihat dulu CMC-nya. Jadi DCT ini di ranking 3.556 coin market cap. Dia menggunakan kontrak itu Tron TRC20 ya. Di sini teman-teman kalau lihat market cap, volume, full diluted ini sebenarnya kurang rinci ya, bahkan nggak kelihatan market cap. Supply-nya pun juga ini bukan supply yang asli. Tapi teman-teman bisa lihat harganya dulu ya. Dari sini harganya $386,42 ya. Di sini kalau kita lihat chartnya yang all, kita main all aja, dia punya all-time high di sekitar 580, 570 ya, sempat di bawah di angka 177, sekarang ya stabil di angka 300-an. Nah, kalau kita baca ya, dia ini awalnya ketika pertama kali diluncurkan itu di angka $9 harga tokennya. Jadi kenaikannya dari 9 ke 500 itu cukup luar biasa sih, $588,86 ATH-nya. ATL-nya 156. Itu ya, kalau kita lihat di sini dia udah listing di digitalexchange.id, sama juga Latoken. Indodax pun dia juga udah listing ya harusnya ya. Jadi teman-teman juga bisa lihat juga untuk market cap-nya di bagian exchange. Nah, kalau untuk melihat supply-nya yang benar itu berapa dan market cap-nya berapa, teman-teman gampang aja aksesnya ke Tron Scan-nya aja, ke Explorer-nya. Caranya gimana? Teman-teman tinggal klik aja, bagian ini kan kontrak nih, teman-teman bisa klik aja, nanti akan kebuka Tron Scan seperti ini ya, tronscan.org, habis itu tokennya. Di sini kita bisa lihat DCT, Degree Crypto Token. Di sini dia tipenya DeFi dan juga staking platform. Ingat ya, DeFi dan juga staking. Jadi dia ini berdiri di jaringan Tron atau dibuat di jaringan Tron. Dia bukan blockchain ya. Si Degree Crypto Token ini bukan blockchain melainkan token. Kalau blockchain itu adalah koin, dia punya blockchainnya sendiri. Tapi ini sifatnya token. Nah, kalau kita lihat di sini untuk total supply di angka 408.832 dan juga sirkulasinya sama. Tapi dia punya maksimal supply di angka 7 juta. Ya, jadi 7 juta maksimal supply, yang beredar 408.000. Oke, nah market cap-nya berapa? Market cap-nya di angka 157.139.685 US dollar. Di sini desimalnya menggunakan desimal 18. Jadi walaupun supply-nya 7 juta, tapi desimalnya cukup banyak ya, 18 ya. Artinya ada 18 angka 0 di belakang koma. Jadi misalnya 0,00000 sampai 18. Ya, jadi desimalnya cukup banyak juga gitu. Teman-teman harus tahu juga holdernya di angka 15.700 address dengan total transfer di angka 477.998 transaksi. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita akan lihat white paper-nya. Nah, ini yang paling penting. Jadi gue banyak mendapatkan informasi bahwa katanya DCT ini mereka cara menawarkannya adalah mereka melakukan mining, yaitu proof of stake, kayak menjadi seorang delegator, di mana teman-teman ketika punya DCT, teman-teman bisa stakingkan menjadi delegator ke validator. Oke, nah perlu gue luruskan sedikit, staking untuk validator dan juga delegator itu dilakukan di blockchain-nya. Contohnya kita pengen staking BNB ke para validator. Nah, itu kan ada blockchain-nya. Blockchain itu Binance Smart Chain, di mana kita membantu validator memvalidasi transaksi yang terjadi di Binance Smart Chain. Tapi DCT tidak seperti itu. DCT ini bisa dibilang hanya staking biasa aja. Kenapa? Karena kalau teman-teman pengen memvalidasi transaksi di jaringan TRC20, maka teman-teman harusnya stakingnya itu adalah TRX atau TRX. Seperti itu ya. Jadi semoga teman-teman lumayan paham. Habis itu kita bisa baca di sini ada daftar isi, ada abstrak. Jadi gue akan skip dulu, teman-teman bisa baca sendiri ya untuk yang lebih biasa komplitnya gitu. Gue akan bahas yang inti-intinya aja gitulah ya. Nah, di sini ada kayak pembukaan, dia menjelaskan tentang teknologi blockchain, habis itu ada Vitalik Buterin dan lain-lain ya. Jadi kayak sejarah aja. Nah, mungkin kita akan mulai dari yang namanya mengenal. Nah, kita bisa lihat di sini, Degree Crypto Token yaitu suatu platform digital aset yang memanfaatkan teknologi TRC20. Ingat ya, memanfaatkan. Pemilihan teknologi TRC20 memiliki pertimbangan dasar tersendiri, ya, fleksibilitas dan kualitas. Oke, di sini nggak ada masalah, tapi di sini udah jelas bahwa Degree Crypto Token sifatnya adalah
token, bukan koin. Jadi dia tidak punya blockchain sendiri. Malah dia numpang atau menggunakan blockchainnya Tron. Di sini kita bisa lihat mintednya adalah Tron blockchain. Ya, konsensusnya menggunakan POS karena Tron memang menggunakan POS kayak gitu aja. Oke, teknologinya TRC20. Jadi teman-teman juga bisa lihat di sini rinciannya ya. Jadi gue nggak tahu apakah yang bilang mining itu adalah dari tim DCT-nya atau hanya oknum. Jadi kita juga nggak bisa ambil kesimpulan dengan cepat ya. Tapi yang jelas teman-teman juga harus teredukasi dan tahu bahwa ini bukan mining, melainkan staking. Nah, di sini kita bisa tahap pengembangannya 300.000 DCT yang dijadikan circulating supply, utama disimpan oleh developer di blockchain Tron. Ya udah jelas ya, di blockchain Tron, bukan di blockchain DCT. Dengan alamat wallet sekian. Jadi ini cukup bagus, dia doxit, dia transparan untuk alamat walletnya. Teman-teman bisa cek sendiri. Nah, di sini strategi pelepasan token bertahap menjadi dasar utama untuk token DCT agar lepas dari intimidasi penguasa token yang berlebih dari pihak manapun. Presale-nya token dilakukan pada Maret-April 2020, di mana 2020 hanya dikeluarkan sebanyak 10.000 DCT. Oke, agar dapat menjamin dan mendapatkan harga yang stabil dan mengurangi resiko dumping. Jadi ini strategi developernya aja sebenarnya ya. Jadi gua rasa dia udah menghitungkan segala cara, akhirnya dia membuat presale itu DCT dimulai dari $9 itu. Nah, di sini ada pelepasannya. Oke, di sini pelepasan 290.000 DCT yang ada pada wallet developer dimulai pada tahun 2021, yang juga memiliki pembatasan yang berkesinambungan. Sebagaimana yang dilakukan untuk masa presale di tahun 2021 hanya akan dilepas 10.000 saja. Jadi developer wallet itu punya 290.000 DCT, di mana setiap tahunnya dia akan melepaskan 10.000 DCT ke market. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa baca setiap tahun maksimal 10.000 DCT yang keluar dari wallet developer dalam antrian pelepasan 300.000 DCT yang dimulai di tahun 2021 baru akan selesai pada tahun 2050. Oke, jadi ini kayak dev wallet aja gitu, karena developer pun juga butuh uang buat mengembangkan projectnya. Jadi gua rasa ini cukup bagus, dia memberikan proyeksi emisi harusnya fair ya, sesuai omongan dia, dan ini di transparansi. Gue cukup salut dengan hal tersebut ya. Oke, nah next di sini kalau kita lihat token DCT tidak mengambil metode ICO. Oke, jadi dia nggak ada ICO tapi dia ada presale ya. Jadi teman-teman harus tahu juga dia nggak ada ICO tapi ada presale. Nah, habis itu kalau kita lihat lagi di bawah, di sini ada halving DCT. Halving yang dimaksud di sini bukan halving seperti Bitcoin. Kalau Bitcoin itu kan di mining. Tapi kalau DCT ini pelepasan di bagian DeFi-nya atau rate emisi di DeFi-nya itu dia udah setting nih di setiap 2 tahun sekali ya. Dia itu bloknya akan berkurang setengah. Nah, gue nggak ngerti apa yang dimaksud dengan menggunakan konsensus proof of stake. Mungkin maksudnya karena dia menggunakan jaringan Tron, makanya dia bilang menggunakan konsensus proof of stake. Tapi teman-teman perlu tahu DCT ini halvingnya bukan karena halving mining, melainkan dia udah setting nih di smart contract-nya. Smart contract itu kan kontrak pintar. Kita udah bisa setting bahwa DCT yang ada di pool reward staking akan dikurangi setengah setiap 2 tahun sekali. Nah, itu bisa. Jadi ini hanya perintah saja. Jadi devnya sudah menyediakan satu wallet atau satu pool untuk menyimpan token DCT-nya, lalu menggunakan smart contract itu akan cair per staking dengan cara 2 tahun sekali ya, jadi dipotong setengahnya setiap 2 tahun sekali kayak gitu ya. Jadi teman-teman juga harus tahu maksudnya dari halvingnya ini ya, supaya teman-teman ngerti. Oke? Ya ini hanya masalah penyebutan aja sih ya, jadi gue rasa juga harusnya sih nggak terlalu masalah gitu, tapi yang penting teman-teman paham aja gitu. Oke, nah proof of stake DCT di sini kita bisa lihat ya ada 6,7 juta ini di lock di staking platform, ada juga 300.000 DCT di lock juga. Nah, di sini ada wallet, aktivasi software. Habis itu, hasil teman-teman reward staking itu bisa dijual ke global market atau exchange ataupun peer-to-peer antar sesama holder gitu. Nah, di sini ada yang unik, di mana dia ada bilang aktivasi software. Gua akan jelaskan ini nanti, ya. Nah, di sini kita bisa juga baca dengan memaksimalkan teknologi TRC20, token DCT menjadi platform DeFi. Oke, dia udah bilang nih, platform DeFi yang memiliki protokol proof of stake karena TRC20 POS, membagikan reward token DCT ke para validator dan delegator. Nah, ini menurut gua agak aneh kalau penyebutan itu validator dan delegator, karena DCT ini bukan blockchain.
Kalau dia blockchain, itu dia punya hak untuk bilang validator dan juga delegator. Tapi dia bukan blockchain, sedangkan dia menumpang di blockchain Tron, makanya harusnya ini bukan sebutan itu validator dan delegator, melainkan adalah staking reward. Kenapa? Karena teman-teman staking DCT untuk mendapatkan DCT yang memang sudah disiapkan di sana, bukan melakukan validasi transaksi. Seperti itu, ya. Nah, di mana setiap individu atau badan dapat membuat token DCT sendiri, yaitu ya kayak tadi. Sebenarnya bukan membuat, tapi memang Dev udah membuat DCT lalu dimasukkan ke dalam pool. Jadi sudah disiapkan rewardnya. Platform DeFi ini merupakan ekosistem utama dari token DCT, sebagaimana teknologi TRC20 yang telah dapat berjalan di dApps Mobile, sehingga memastikan pengguna dapat dengan mudah melakukan pengembangan pada teknologi ini. Protokol post token DCT tidak mengunci dan membatasi kepemilikan token DCT pengguna. Ya, ini bagusnya adalah tokennya kita itu nggak di-lock, jadi teman-teman bisa withdraw kapanpun. Ya, ini oke lah ya, gue cukup setuju dengan ini. Oke, next kita bisa lihat penambangan berkewajiban meninggalkan beberapa token DCT untuk tetap berada di staking platform DCT. Nah, di sini ketika teman-teman melakukan staking, ini bukan penambangan tapi staking ya harusnya ya. Jadi ketika teman-teman staking, itu teman-teman wajib menyisakan beberapa DCT di staking platformnya tersebut. Jadi teman-teman nggak bisa withdraw 100%. Oke? Nah, habis itu protokol POS DCT difungsikan untuk membuat 6,7 juta DCT sampai pada kondisi maksimum 7 juta supply. Nah, ini kayak tadi ya. Kalau kita lihat di gambarnya, nih gue zoom ya. Harusnya teman-teman kelihatan. Di sini kalau kita lihat dari gambarnya, inilah yang dimaksud dengan halving tadi. Akan dibagi setengah terus. Kayak gitu. Ya, di sini degree token desimal 18 maksimal supply 7 juta. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Next, burning token DCT. Nah, di sini dia kan ngambil contohnya Binance Coin ya atau BNB. Jadi gue akan cerita sedikit kalau BNB itu memang punya sistem auto burning. Auto burningnya dari mana? Auto burningnya adalah dari hasil transaksi. Jadi kalau teman-teman menggunakan Binance Smart Chain, teman-teman kan membayar gas fee-nya berupa BNB. Betul ya? Nah, gas fee berupa BNB tersebut sebagian persen akan masuk ke dead wallet atau di burn, sebagian persen akan dibayarkan ke validator. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Dan itu menurut gua fair karena hasil burningnya ini hasil dari transaksi. Berbeda dengan DCT, DCT ini bukan blockchain, jadi nggak ada transaksi di sana. Nah, terus dia ngeburnnya dari mana? Nah, ngeburnnya itu dari hasil penjualan softwarenya dia. Jadi kalau teman-teman tahu, dia ini ternyata ada menjual software, di mana software ini sebenarnya adalah DeFi atau staking. Jadi yang kita beli sebenarnya apa? Yang kita beli adalah hak untuk melakukan staking. Tapi hak untuk melakukan staking tersebut dibuat dalam bentuk software. Jadi yang dijual adalah softwarenya. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman pengen staking, teman-teman diwajibkan membeli softwarenya. Nah, harganya berapa gue juga kurang tahu ya, karena gue juga belum sempat nanya lebih lanjut. Tapi di sini yang gue baca adalah untuk proses burn-nya, jadi hasil penjualan software tersebut 20%-nya akan di burn. Jadi beli softwarenya ini atau mendapatkan license untuk hak stakingnya itu, teman-teman harus beli DCT, lalu bayar softwarenya pakai DCT. Oke? Nah, otomatis 20% dari hasil teman-teman beli DCT tersebut akan di-burn DCT-nya. 80% masuk mana kok? 80% akan masuk ke perusahaan. Nama perusahaannya adalah PT Konakami Digital Indonesia. Kayak gitu. Jadi si developer itu mendapatkan cuan atau keuntungan dari jual beli software tersebut. Ya, sebesar 80%. Kalau harganya misalnya $13, ya udah 80%-nya itu masuk ke kantong dev. 20% yang akan di burning. Nah, kan kita beli software pakai DCT nih, berarti otomatis devnya ngejual DCT dong. Ya jawabannya iya. Jadi devnya kalau butuh duit, ya dia akan ngejual DCT-nya itu. Kayak gitu aja sih kurang lebih ya. Jadi 80-nya dijual, 20%-nya itu di burning ya. Itu yang dijelaskan di white paper ini. Oke. Nah, di sini dia juga udah listing di beberapa market global seperti Huobi, Gate, Latoken, Justweb dan juga Digital Exchange. Habis itu kita bisa lihat di sini dia punya target list di 10 exchange itu di tahun 2024. Oke. Nah, dia juga udah masuk CMC, CoinGecko dan juga ada Coin Paprika. Nah, dia juga rencana mau bikin pusat edukasi digital aset ya buat edukasi masyarakat Indonesia lah ya.
Habis itu juga ada digital education chain, sama dia juga akan membuat NFT. Di sini programnya akan membuat NFT kayak musisi, seniman, akademisi, ilmuwan, motivator, dan game. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi walaupun di sini teman-teman mungkin ada yang tahu DCT karena ditawari DCT untuk mining, kalau kita baca white paper ya sebenarnya bukan mining, tapi lebih tepatnya staking. Di mana stakingnya itu sudah ada reward yang disediakan, yaitu sebesar 6,700.000 juta ya, yang tadi itu kalau kita lihat di sini kan dia udah siapin nih 6,7. Ini reward stakingnya. Jadi gua harap teman-teman setelah nonton video ini paham lah ya tentang DCT, bahwa ini adalah pure project staking aja kayak PancakeSwap. Cuma kalau PancakeSwap kan dia masih ada bisnisnya lah, dimana dia ada swap ya kan, ada fitur swap. Tiap orang nge-swap itu ada fee transaksi yang dibayarkan. Tapi di sini adalah pure staking, single staking. Teman-teman stake DCT buat dapat DCT. Jadi kalau banyak yang staking terus nggak ada holder baru beli, rewardnya itu cair dan dijual, ya otomatis DCT yang dijual itu tidak terserap oleh market. Jadi mau nggak mau dia harus cari pembeli baru terus supaya harganya stabil dan juga naik kayak gitu. Oke, kurang lebih ya itu aja pembahasan tentang DCT ini yang bisa gue bahas dari hasil gue research baca-baca. Balik lagi, ingat ini bukan ajakan untuk membeli, juga bukan saran untuk membeli. Bagus atau jeleknya itu silakan teman-teman tentukan sendiri. Yang jelas di sini gue hanya ingin menjelaskan aja isinya itu apa dan tujuannya apa, supaya teman-teman juga paham tentang project crypto yang ada saat ini. Jadi hati-hati dengan penggunaan kata-kata ataupun kalimat-kalimat yang dapat menjebak teman-teman atau teman-teman yang kurang paham tentang aset kripto. Semoga dengan ada video ini teman-teman jadi paham. Oke, thank you sudah nonton video ini. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.